adik-adik, apa kabar hari ini? Hari ini, Kak Olin akan bercerita tentang persahabatan si angsa dan si ikan. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah hutan terpencil, terdapat sebuah danau yang indah. Hiduplah dua sahabat yang pandai berenang. Dia adalah angsa putih yang anggun dan mempesona, dengan kemampuannya meluncur dan berenang di permukaan air. Adik-adik pasti sudah tahu, angsa itu bernama Solita. Dan ikan yang lincah dalam berenang serta ramah dengan sisiknya yang indah berkilauan. Ikan itu bernama Nici. Di pagi hari yang cerah, matahari tersenyum, menyapa semua penghuni hutan dengan sinar paginya yang hangat. Di sebelah barat hutan, tampak sebuah danau yang indah, di mana Solita dan Nici suka bermain dan berenang bersama-sama. Di pagi itu, Solita bermain dan berenang di tepian danau. Dari kejauhan, tampak Nici dan tiga temannya juga sedang berenang dengan bahagianya, menikmati hangatnya sinar matahari di pagi itu. Dari permukaan danau, ikan-ikan itu melihat angsa juga sedang berenang. Solita mengamati Nici yang bercanda dengan teman-temannya sembari berenang. Mereka muncul dan tenggelam di permukaan air danau. Hai angsa, apa kabar? Wah, kamu juga sedang berenang ya? Sapa Nici hangat kepada angsa Solita. Hai ikan Nici, iya, aku juga sedang berenang. Kamu juga ya? Wah, kamu pandai terbang dan kamu juga pandai berenang ya Solita. Kamu angsa yang hebat. Lalu ikan Nici pun bertanya kepada Solita, bagaimana caramu bisa berenang padahal kamu tidak punya sirip? Nah adik-adik, dari cerita barusan Kak Olin mau tanya nih, apakah adik-adik sudah ada yang tahu bagaimana angsa bisa berenang padahal tidak punya sirip seperti ikan? Oke, jadi Kak Olin jelasin sedikit ya. Jadi, seekor angsa bisa berenang di permukaan air karena kaki angsa berselaput dan sayap angsa yang lebar dan bersifat hidrofobik yang membantu angsa bisa mengapung di permukaan air. Jadi, angsa tidak tenggelam saat bergerak di permukaan air. Jadi begitu adik-adik, kenapa angsa juga bisa berenang walaupun tidak memiliki sirip seperti ikan. Lalu Solita bertanya kepada Nici, Nici, bagaimana rasanya bisa berenang hingga di dasar danau? Lalu Nici pun menjawab, wah, berenang hingga ke dasar danau sangat menyenangkan Solita, karena aku memang hidup di air. Di dasar danau, kita bisa bertemu banyak ikan, dan ada tumbuhan ganggang Solita. Inilah tampak tumbuhan ganggang di dasar danau, yang panjangnya bisa mencapai 60 meter. Mereka berdua saling bertukar cerita. Solita bahagia bisa melihat keindahan dasar danau dari cerita Nici. Dan Nici juga bahagia bisa merasakan keindahan permukaan air danau, hangatnya sinar matahari, dan indahnya bulan di malam hari. Persahabatan mereka kian akrab, walaupun mereka berbeda tempat tinggal dan perbedaan cara mereka berenang. Ikan menggunakan siripnya, sedangkan angsa menggunakan kakinya yang berselaput. Tapi itu tidak menjadi penghalang mereka untuk tetap berteman dengan baik. Perbedaan itu yang membuat mereka semakin akrab, saling menghormati perbedaan kemampuan masing-masing dalam berenang. Jadi adik-adik, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, karena setiap sesuatu yang berbeda pasti memiliki keunggulan dan keunikannya masing-masing. Tidak menghina atau mengolok-olok teman kita, karena setiap kemampuan yang berbeda adalah unik. Demikian adik-adik untuk cerita hari ini. Semoga ada manfaat dan pengetahuan baru yang bisa adik-adik dapatkan dari cerita hari ini. Iya, Kak Olin mau ngingetin lagi untuk adik-adik yang mau memakai topi, kaos, tas, sandal, atau boneka yang berkarakter seperti angsa, katak, ikan, burung. Semua link pembeliannya udah Kak Olin taruh di description box ya.
Nanti bisa dicek sama Bunda. Terima kasih adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.